Info terbaru pendaftaran Nusantara Sehat dimulai pada bulan Januari 2021. Sudah siapkah kalian? Sudah tahu syarat-syarat pendaftaran Nusantara Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini kita akan kembali bahas tentang seputar Nusantara Sehat dengan topik syarat pendaftaran Nusantara Sehat. Nah, buat kalian yang pengen gabung jadi Nusantara Sehat, kalian wajib tahu nih, barangkali ada beberapa item yang belum kalian persiapkan. Nah, sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang berguna bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Oke, klik-klik. Terima kasih. Sebelum kita melangkah ke syarat pendaftaran apa aja yang dibutuhkan oleh Nusantara Sehat ini, kalian wajib tahu nih jenis-jenis tenaga kesehatan yang diperlukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung program Nusantara Sehat. Yang pertama, jenis tenaga kesehatannya berupa dokter umum, yang kedua dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, analis kesehatan, kemudian tenaga kefarmasian, dan yang terakhir adalah ahli gizi atau tenaga gizi. Nah, berhubung ada peraturan yang terbaru, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 untuk tenaga kesehatan masyarakat diprioritaskan dengan peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi ada kabar baik nih buat kalian dengan peminatan promosi kesehatan dan juga ilmu perilaku karena untuk di sini kalian diprioritaskan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk peminatan yang lain bisa untuk mendaftar. Namanya juga diutamakan. Lalu syarat-syarat apa aja untuk mendaftar Nusantara Sehat ini? Ada 10 item syarat pendaftarannya. Yang pertama adalah WNI atau Warga Negara Indonesia. Jelas lah ya kalian WNI, kalian kan punya KTP. Nanti waktu pendaftaran kalian diharuskan melampirkan yang namanya scan KTP kalian. Yang kedua adalah usia maksimal. Usia maksimal untuk tenaga Nusantara Sehat individu tidak boleh lebih dari 48 tahun. Berbeda dengan Nusantara Sehat Tim. Kalau Nusantara Sehat Tim batas maksimal untuk tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi adalah 30 tahun. Misalnya kalian apoteker, bidan, perawat, atau analis kesehatan, itu usianya nggak boleh 30 tahun saat mendaftar. Berbeda kalau kalian dokter umum dan dokter gigi, usia maksimal tidak boleh lebih 35 tahun. Sedikit ada banyak perbedaan ya dengan Nusantara Sehat individu. Syarat yang ketiga adalah tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan instansi pemerintah ataupun swasta dan juga tidak berkedudukan sebagai anggota TNI Polri dan juga CPNS. Nah, jadi buat kalian yang masih bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta, kalau bisa pas waktu pendaftaran itu kalian sudah tidak terikat perjanjian kerja dengan instansi tersebut. Syarat yang keempat adalah status perkawinan. Untuk Nusantara Sehat individu, status kalian itu sudah menikah ataupun belum menikah tidak dipermasalahkan. Namun untuk Nusantara Sehat Tim, nah ini statusnya harus belum menikah dan bersedia tidak menikah selama 6 bulan masa penugasan. Jadi maksudnya kalau kalian pengen mendaftar Nusantara Sehat Tim, nah itu kan status kalian belum menikah kan. Nah kalian bersedia tidak menikah selama 6 bulan waktu di penempatan. Setelah 6 bulan penugasan kalian boleh menikah, jadi tunggu 6 bulan dulu. Kemudian syarat yang kelima adalah berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian. Yang ketujuh adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan sehat
jasmani dan rohani dari dokter instansi pemerintah, biasanya di rumah sakit ya. Kemudian yang ke-8 syaratnya itu kalian harus mempunyai STR yang masih berlaku. Jadi untuk STR yang masih dalam proses itu tidak diperbolehkan. Jadi mulai sekarang kalau bisa kalian itu mempersiapkan STR kalian ya. Jadi kalau masih dalam proses itu tidak diterima. Kemudian yang ke-9 adalah kalian wajib mempunyai KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang biasa disebut kartu BPJS ya, karena ini prioritas juga. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah kalian bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia dan penempatannya telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi nanti pas saat pendaftaran itu nanti kalian disuruh mengisi surat pernyataan. Di situ dalamnya itu ada tulisan kalau kalian bersedia ditempatkan di mana saja kayak gitu. Nah, mungkin untuk syarat pendaftarannya ada 10 item itu ya. Lalu file-file apa aja yang perlu diupload saat pendaftaran nanti. Nah, di video sebelumnya saya udah pernah jelaskan tentang berkas yang wajib dipersiapkan sebelum kalian mengikuti Nusantara Sehat. Di situ udah lengkap berkas-berkas apa aja dan ukuran batas maksimal yang diperbolehkan. Ada pas foto, scan KK, ijazah, KTP, scan STR yang masih berlaku dan juga sertifikat-sertifikat lainnya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa syarat pendaftaran yang diperlukan untuk menjadi Nusantara Sehat. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan ataupun pengen saran, kalian bisa DM saya di Instagram husna_riz ataupun komen di bawah ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian juga agar banyak yang tahu tentang informasi ini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya Husna Rizkia, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.